Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami Pansel setelah rapat dari kemarin hari ingin menyampaikan hasil seleksi administrasi yang merupakan seleksi tahap pertama dari calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Seperti yang kita ketahui bahwa masa pendaftaran calon pimpinan, calon Dewas KPK masa jabatan periode 2024-2029 itu dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB. Jadi cukup panjang waktunya. Dan sampai ditutupnya masa pendaftaran, jumlah pendaftar total ada 525 yang terdiri dari pimpinan KPK sebanyak 318 orang dan calon Dewas KPK sebanyak 207 orang. Dari jumlah tersebut, setelah hasil seleksi yang dinyatakan lulus untuk Capim KPK itu sebanyak 236 orang atau 74% dari seluruh pendaftar calon pimpinan KPK. Untuk Dewas itu dari 207 orang yang lulus sebanyak 146 orang atau 71%. Kalau kita bandingkan pendaftar yang lulus pada seleksi calon pimpinan periode sebelumnya, ini terjadi kenaikan baik secara jumlah maupun persentase. Jadi pada seleksi tahun 2019 yang lalu, jumlah pendaftar 376 orang, yang dinyatakan lulus administrasi hanya 192 orang atau 51%. Nah, komposisi pendaftar yang lulus, yang pendaftar dan pendaftar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan jenis kelamin dan institusi profesi ini, kalau kita lihat ya, yang lulus di Capim KPK laki-laki jumlahnya 221 orang, perempuan ada 15 orang. Kalau untuk Dewas yang lulus 130 orang untuk laki-laki, 16 orang perempuan, ya. Kalau kita lihat komposisi daripada institusinya, ini akademisi ini untuk Capim maupun calon Dewas nampaknya yang paling banyak. Kalau Capim itu 50-42 kalau di Dewas, dan yang paling sedikit itu dari institusi adalah di TNI. Nanti detailnya kalian bisa lihat sendiri di pengumuman KPK ya, dari press release ini. Nama-nama pendaftar yang sudah dinyatakan lulus administrasi akan diumumkan pada hari ini setelah press conference ini tanggal 24 Juli 2024 melalui website Kementerian Sekretariat Negara, Seknet Go.id, dan website Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Go.id. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes tertulis yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 untuk Capim jam 7.30 sampai dengan 11, untuk calon Dewas KPK 12.30 sampai dengan pukul 16. Tempat di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu 1 nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Panitia seleksi mulai hari ini mengharapkan tanggapan dari masyarakat ya terhadap nama-nama peserta seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat atau informasi masyarakat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi mulai hari ini 24 Juli 2024
sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 melalui website administrasi panitia seleksi elektronik atau APEL pada alamat apel.seknek.go.id atau melalui email ke pansel.capim.kpk@seknet.go.id dan pansel.cadewas.kpk@seknet.go.id. Ini semua nanti bisa lihat di pengumuman tertulis dengan semua nama-namanya di di website Seknek dan website di KPK. Nah, itu yang kira-kira yang kami mau sampaikan hari ini sebagai hasil seleksi administratif yang sudah kami lakukan dan selesaikan hari ini. Demikian saya kira pengumuman dari kami Pansel KPK, Pansel Pimpinan dan Dewas KPK. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi yang buat lulus kamu lihat sendiri. Itu langsung kelihatan. Banyak, kan nggak mungkin saya baca itu. Pak, kalau dari Pansel sendiri kan tadi terbanyak dari akademisi, bagaimana kemudian Pansel membaca tren saat ini, Pak? Apanya? Apa paling banyak bisa? Ya ini beda-bedanya dikit-dikit saja, ada juga yang banyak lain. Nanti kamu bisa lihat sendiri di rincian dari press release ini. Jadi ini kan jumlah aja saya sampaikan, tapi yang banyak juga ada sebenarnya di PNS banyak, di APH banyak, ya. Komposisinya rata. Komposisi. Tapi jumlahnya aja selisih 1-2. Kalau nama-nama yang nggak lolos ini sebenarnya itu kenapa Pak bisa sampai nggak lolos? Ini kan seleksi administrasi ya. Waktu mendaftar kemarin kan ada persyaratan administrasi, surat pernyataan, surat lamar, segala macam lah. Kamu bisa baca sendiri. Yang jelas dia tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah disyaratkan di dalam pengumuman pendaftaran waktu itu. Kalau tanggapan masyarakat seberapa penting buat Pansel? Ya, sangat penting ya. Jadi kami kan nanti dalam rangka rekam jejak, kami juga menggunakan institusi pemerintah seperti BIN, polisi, APH, segala macam, termasuk KPK, termasuk juga PPATK ya. Semua kita ini, tapi masyarakat juga barangkali nanti kan, jadi kami gabungkan dengan informasi yang dari masyarakat. Sangat penting. Pak, bulan lalu kan pas Pansel ke KPK kan juga mengatakan akan meminta tolong ke KPK buat profiling nama-nama yang mendaftar. Nah, apakah nama-nama yang lolos seleksi administrasi ini akan diserahkan ke KPK untuk diprofiling juga, Pak? Oh iya, semuanya. Tadi kan saya sampaikan itu nanti kita kasih kepada dari mulai PPATK, apalagi itu KPK, Kapolri, BIN, Kejaksaan, termasuk juga lembaga auditor, BPKP, BPK, semua kita termasuk masyarakat juga. Masyarakat. Jadi semua kita akan pelajari semua sebagai bahan kami untuk melakukan penilaian lengkap gitu. Udah ya? Kamu lihat terus nanti, kamu analisis dulu data-datanya ya. Lihat dulu dianalisis. Contohnya Pak, yang Hah? dekat tahapan selanjutnya ya Pak? Yang dekat ujian tertulis tadi, tanggal 31 Juli 2024.